Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam pemerintah, ini malam yang ke-11 kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah mahdhah salat isya berjamaah sekaligus ibadah nafilah qiyamul lail atau salat tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita hidayah, inayahnya, kekuatan sehingga tetap konsisten atau istiqomah dari awal malam Ramadan sampai akhir atau penghujung bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya Allah akan memberikan gaji upah kepada para pekerja yang bekerja dari awal sampai akhir. Andai dia kerja di awal saja tapi tidak bisa mengakhiri pekerjaannya, maka dia tidak berhak mendapatkan upahnya. Maka oleh karena itulah kita yang hadir ini, mari kita tetap berusaha untuk bisa mengisi baik malam-malam atau hari-hari bulan Ramadan dengan aneka macam ibadah, baik yang disyariatkan dan disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian malam hari ini yang ingin menyampaikan kepada kita esensi daripada setiap ibadah kita atau hakikat daripada ibadah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu ibadah yaitu dua kalimat syahadah. Kita menyaksikan akan keberadaan daripada Allah Subhanahu wa taala baik secara fisik maupun secara batin. Lalu fisik, kita menyaksikan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini, baik dari diri kita masing-masing sampai alam sekitar, bahkan alam semesta ini. Maka setelah kita bersaksi akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita aplikasikan dia, penyaksian ini, keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang disyariatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang paling dekat dengan pengaplikasian daripada penyaksian akan keberadaan Allah itu adalah melalui sholat. Karena dengan sholat kita dapat berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat itu sudah diajarkan dalam syariat dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan sholat merupakan tangga kedua daripada rukun Islam. Artinya setiap tangga memiliki kedudukan tersendiri. Maka tidak bisa kita hanya duduk atau berdiri di salah satu daripada 5 tangga Islam. Karena banyak orang puasa tapi nggak sholat. Banyak orang sholat tapi nggak puasa. Banyak orang berpuasa tapi tidak bisa berbuat baik atau menjaga dirinya daripada kemaksiatan. Padahal dalam hadis itu disebutkan setan-setan dibelenggu. Benar, setan-setan dibelenggu. Tetapi bala tentara setan yang tak bisa terbelenggu. Memang secara fisik setan-setan itu dibelenggu, tapi mulutnya tak terbelenggu. Masih bisa mengomando pasukan-pasukannya. Bahkan pasukannya ada pada diri kita pribadi yang sudah dilatih jauh sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga ketika datang bulan suci Ramadan, karena sudah terlatih dengan baik, maka tetap saja dia berbuat maksiat di dalamnya. Oleh karena itulah, ingatlah esensi hakikat ibadah kepada Allah itu adalah penyembahan secara totalitas, baik secara fisik maupun hati kita. Sehingga orang sufi mengatakan inti sholat itu atau inti ibadah itu adalah kita berinteraksi. Kaitan interaksi itu adalah selalu ingat bahwa dirinya adalah hamba, Allah adalah Tuhannya. Maka jelas Al-Quran telah menjabarkan bagaimana hakikat ibadah. Dicontohkan bagaimana kita sholat, karena sholat ini yang paling utama. Maka disebutkan aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk menjadi media mengingat aku. Sehingga hakikat sholat adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan ibadah yang lain, seperti ibadah puasa, mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bagaimana puasa itu mencetak kita menjadi orang bersabar, mencetak kita untuk dapat merasakan bagaimana kelaparan orang-orang fakir miskin, bagaimana kesetaraan, bagaimana kebersamaan. Karena tujuannya hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan amal ibadah yang lain. Sampai amal-amal apapun namanya, dalam Al-Quran sendiri disebutkan amal ibadah yang digambarkan melalui hanya perkataan saja. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Perkataan yang paling indah itu, yakni perkataan mengajak mengingat kepada Allah melalui amal ibadah, melalui amal soleh, atau aktivitas-aktivitas apapun, baik mendatangkan manfaat secara pribadi, lebih-lebih mendatangkan manfaat untuk sesama. Bukan hanya
untuk kalangan kita kaum muslimin, tapi ibadahnya orang Islam itu menebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta ini. Demikian juga dengan ibadah puasa dalam rangka kita untuk menebarkan rahmat kepada baik sesama muslim maupun kepada non muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya yang dapat yang sampaikan, dan ada hikmahnya dari apa yang sampaikan ini, kita makin bisa membenahi diri, kita terinspirasi, bisa meningkatkan amal ibadah kita, lebih-lebih di terakhir atau di 10 akhir bulan suci Ramadan. Karena itulah tanda-tanda orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah iyyakum ila sabilil muttaqin wa ila daril falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.